maksudkan dari firman yang dibacakan. Kami mengucap syukur, kami berdoa bersama sepenuhnya, dan kami juga mengucap syukur karena hari ini begitu spesial, yaitu kami juga merayakan anniversary daripada kekasih kami, sahabat kami, yaitu keluarga di sini, yaitu Bapak Andus Marbun beserta dengan Ibu. Kami mengucap syukur, Tuhan berkati kami di dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan. Amin. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Terima kasih diberikan kesempatan untuk bisa menyampaikan firman pada hari ini. Perkenalkan, nama saya biasa dipanggil pastor, tapi Pastor Togar Manurung ya. Kami dulunya juga biasa dipanggil pendeta. Tapi mau panggil nama jadi Monroe. apa? Jadi Monroe. Monroe, Manurung jadi Monroe ya. Ya, itu bagus sekali. Kok saya baru dengar ya? Monroe. Dan ya dalam apa yang saya ingin sampaikan pada hari ini dan juga menjadi sebuah pesan buat kita, di mana hari ini juga berkaitan dengan sebuah anniversary, selain juga daripada perkumpulan kita yang kita syukuri pada saat ini, tapi juga menjadi sebuah anniversary 36 tahun. Kalau Amang berarti umurnya berapa? 37. Oh enggak. Itu underage. Dan mengucap syukur untuk apa yang kita akan hari ini terima dari Tuhan. Dan saya rindu bahwa apa yang saya sampaikan di sini menjadi berkat bagi kita. Saya membukakan kepada Anda dari kitab Yohanes. Sebelum saya buka ke sana, saya memberi judul sebenarnya di sini adalah memilih untuk berdoa. Inang kemarin ada bilang tentang bahwa saya dan seisi rumah melayani Tuhan atau beribadah kepada Tuhan. Me and the whole house will serve the Lord. Tapi pada saat ini menjadi sebuah keyakinan, saya percaya bahwa ada sesuatu yang mengenai doa yang Tuhan pasti akan bicara kepada kita pada sore hari ini. Saya ingin membuka dari kitab Yohanes. Kitab Yohanes ini adalah menjadi kitab yang favorit. Dulu saya lahir dan besar di keluarga Kristen. Saya besar di kota Medan. Saya bertumbuh setiap minggu pasti datang ke sekolah minggu di HKBP Jalan Sudirman di Medan, dan kemudian terus saya bertumbuh dan tapi saya itu tidak pernah sungguh-sungguh baca Alkitab. Sekalipun orang tua saya, bapak saya, ibu saya selalu mendudukkan saya setiap malam setelah acara TVRI itu mulai tutup. Aku cinta Indonesia. Nah, saatnya kita baca firman dan berdoa. Selalu setiap hari, tapi tidak pernah melekat. Kebiasaan itu menjadi sebuah rutinitas setiap hari yang inginnya saya hindari, tapi saya tidak bisa. Tapi seterusnya pun setelah itu tidak pernah melekat. Hatinya terus memberontak dan ingin sekali cepat-cepat, sudahlah. Doa saya anggap itu menjadi sebuah bagian yang sangat membosankan dan terlalu lama. Saya bertumbuh dan saya tidak pernah baca Alkitab. Begitu saya kuliah, disitulah Tuhan tangkap hati saya. Tuhan tangkap hati saya melalui seorang pendeta. Saya dulu suka sekali main bola. Saya selalu main bola kaki. Setiap sore saya itu tinggal di asrama, dan di asrama saya itu dekat dengan lapangan bola. Setiap hari saya bawa sepatu bola. Adakah kawan, adakah kenal, tidak kenal, pokoknya saya selalu bawa. Dan mana tahu ada kesempatan main bola. Saking sukanya. Dan dulu saya suka rekrut orang. Dulu tim Indonesia, waktu saya kuliah di Malaysia, saya suka rekrut tim Indonesia untuk saya yang jago-jago. Saya kumpulkan karena kita suka tanding-tanding. Karena bukan untuk apa-apa, memang suka saja main bola. Tapi satu saat tiba-tiba saya bertanding dengan satu kumpulan Indonesia. Saya pikir mereka itu dari kampus lain. Kita menang karena saya merasa bahwa tim saya jago waktu itu. Kita menang, tapi ada satu orang di situ yang, ini bahasa bola, mengobrak-abrik serangan kami. Satu orang, yang lainnya itu nggak terlalu pintar, jago, tapi satu orang ini jago sekali. Ya, saya sebagai ini langsung mendekati, berusaha untuk menarik dia ke tim saya, karena ini orang jago sekali. Saya, hey bro, saya bilang dalam hati itu. Hai bro, kenalan. Kuliah di mana bro? Saya bilang begitu. Oh, saya nggak kuliah. Saya bekerja. Oh, bekerja. Ya, wow. Ya, saya ada tips. Tapi tunggu dulu, kerja di mana? Oh, saya kerja di gereja. Saya mulai curiga. Oh, oke. Kerja di gereja sebagai apa? Sebagai pendeta deh. Wah, saya dari dulu di keluarga saya kalau ada pendeta datang, kita ini anak berenam. Saya ini anak berenam. Saya 6 orang, saya nomor 6.
Saya paling kecil, udah. Siap Bapak udah. saya sampai sekarang masih puji Tuhan masih hidup. Bapak saya umurnya 91 sekarang. Di Medan. Dan mama saya tahun 41 lahirnya. Dan sekarang pun masih ada, masih baik di Medan. Puji Tuhan untuk kasih itu. Tapi kita ini dulu dilatih. Dulu di rumah saya itu ada 3 kamar. Ada 3 kamar. Di mana kamar satu pasti itulah orang tua saya. Kamar yang satu ada 3 anak. Kamar yang satu lagi pasti ada 3 anak. Tapi ya, kalau pendeta datang dan mau nginap, yang 6 anak ini dikumpulkan satu kamar. Demi menghargai sang pendeta ini. Dulu saya tidak mengerti, tapi begitulah orang tua saya memandang. Kalau ada pendeta rasanya dihormati ya begitu luar biasa. Sampai kami ini harus seperti tidur seperti ikan asin. Demi satu pendeta ini untuk bisa menikmati satu kamar itu. Tapi itulah yang terjadi. Di dalam diri karena jadi saya tuh sangat berarti kita tuh harus hormat ya sama pendeta. Saya pikir begitu. Makanya begitu saya main bola, ketemu sama pendeta ini, langsung ciut hati saya. Langsung saya ajak dia masuk tim saya, dia juga ajak saya ke gereja. Saya kuliah, cukup rutin saya ke gereja. Yaitu 3 bulan sekali saya ke gereja. Saking rutinnya, bisa dihitung, sangat jarang. Tidak pernah mau ke gereja, males ya, lagi jauh dari orang tua, buat apa ke gereja? Saya nggak menikmati, saya ke gereja cuman kalau sudah merasa bahwa dosa kali lah aku ya, udah lama nggak ke gereja. Sekali-sekali aku ke gereja lah, itu aja motivasinya untuk ke gereja. Tidak ada yang lain, karena tahu beragama Kristen. Nah, begitu itu, tapi dia mengenalkan saya dan saya mengetangkap. Tapi pendeta saya ini, saya bilang, pendeta saya ini sudah lama sekali nggak pernah baca Alkitab. Saya mau mulai dari mana ya? Kalau baca Alkitab itu berarti dari awal ya, kitab Kejadian ya. Kamu jarang baca? Iya. Di sekolah rajin baca nggak? Di sekolah pun saya jarang baca. Terus habis itu ya sudah, baca kitab Yohanes saja. Oh, masuk Yohanes. Kenapa? Gak apa-apa, kamu baca aja dari situ. Setia aja ya. Nanti kalau sudah habis kabari saya. Tapi kitab Yohanes ini begitu banyak mengajarkan saya untuk saya berdoa sama Tuhan. Dan saya mau sampaikan kepada Anda tentang apa yang saya dapati dari kitab Yohanes. Kitab Yohanes adalah kitab yang menurut saya luar biasa. Karena dari semua kitab Injil, kitab yang Yohanes ini ada kitab yang berbeda. Kalau kitab Matius, Markus, Lukas itu Injil sinoptik, artinya mirip. Makanya kalau kita baca dari kitab Matius, kemudian Markus dan kitab Lukas, ada perasaan, loh aku kan kayak udah baca ini sebelumnya. Oh ternyata di kitab sebelumnya, mirip-mirip. Karena dia memang sinoptik tapi punya tujuan yang berbeda-beda. Tapi kitab Yohanes ini ada cerita-cerita yang tidak terdapat dari kitab lainnya, tapi dia dalam gabungan yang disebut dengan kitab Injil. Dan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Ada di dalamnya tentang pembicaraan tentang bersama dengan Yesus bersama dengan Nikodemus, perempuan dengan perempuan Samaria. Itu tidak terdapat dalam kitab lainnya. Nah, apa yang saya akan bacakan kepada Anda semuanya, nanti yang saya bukakan, ini adalah yang tidak terdapat di kitab Injil yang lain. Hanya ada di sini. Dan ini adalah bagian-bagian akhir sebelum Yesus makan malam terakhir. Ini perjamuan malam terakhir sebelum Yesus menyerahkan dirinya untuk disalibkan. Anda tahu ya, itu ya. Mereka makan dan kemudian habis makan kan mereka foto bersama. Nah itu dia foto. Jadi pada saat itu, karena lucu dia posisinya satu sisi meja aja. Terus saya bercanda ya. Tapi saya hanya mengucap syukur untuk apa yang Tuhan menyatakan. Nah, ini adalah kitabnya mengenai berdoa, Yohanes 14 ayat yang ke-13. Yohanes 14 ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata seperti ini, saya akan bacakan sampai ayat 14. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, ini Yesus yang berkata. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ini adalah sesuatu yang bahkan murid-murid Yesus nggak pernah dengar sebelumnya. Ini baru dikatakan Yesus pada saat itu. Tidak ada catatannya bahwa sebelumnya Yesus nggak pernah ngomong gini. Ini Yesus katakan. Dikatakan, kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan. Dan jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Lompat sedikit ke ayat Yohanes 15 ayat yang ke-16 dengan cepat saja. Yohanes 15 ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Dengarkan ini. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku akan diberikannya kepadamu. Yohanes 16 sekali lagi. Ini karena 14, 15, 16 ini juga bagian-bagian akhir pada saat Yesus sedang berbicara dengan murid-muridnya. Yohanes 14 ayat 23, Yohanes 16 ayat 23 firman Tuhan berkata seperti ini.
Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Ayat 24. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Ternyata Tuhan itu pengen sekali untuk kita bersukacita. Walaupun kalau bicara soal meminta, saya nggak mau terjebak dengan apa yang seringkali disebut dengan prosperity gospel. Prosperity gospel itu adalah Injil kemakmuran. Injil kemakmuran itu berbicara mengenai semuanya. Bicara mengenai ikut Yesus harus kaya. Bicara ikut Yesus harus jadi berkat yang terukur dengan uang atau dompet. Saya paling gelisah kalau ada orang yang kalau misalnya saya berjalan, tiba-tiba rumahnya besar, orang-orang yang berkata di sekeliling saya berkata, wah sangat diberkati. Saya langsung risih hati saya, belum tentu saya bilang. Saya merasa belum tentu. Saya pernah pergi kepada seseorang yang menurut saya nggak sebut nama, tapi menurut saya pada waktu itu di Medan, dia termasuk orang yang kaya. Bagi saya sangat kaya, orang terkaya yang pernah saya temui. Kalau orang lebih kaya dari itu saya percaya ada, tapi saya nggak pernah ketemu. Yang ini saya pernah ketemu. Jadi ini orang sangat kaya. Pada waktu itu, tahun 90-an, saya masih umurnya masih SMP pada waktu itu, tapi saya baru nyetir. Kalau baru nyetir itu seneng kan ya, jemput orang tua, jemput bapak saya. Saya jemput lah, pokoknya saya antar terus. Dan dia keluar. Bapak ini dulu pada zaman itu sudah pakai Rolls Royce di Medan. Nanti takutnya saya kalau bisa menjurus kepada seseorang, saya nggak mau untuk Anda tahu sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, orang ini sangat kaya. Tapi saya jujur melihat bahwa pada saat dia keluar, saya jemput, saya panggil dia Om. Dia keluar, hei anak muda, dia katakan, saya nunggu di dekat mobil, saya berdiri. Oh hebat kamu sudah menyetir. Iya Om, dia senang jemput apa saya antar. Oke, gitu. Terus habis itu dia tiba-tiba dia punya anjing. Dia anjing namanya Dalmatian. Dan pada saat itu dia tunjuk anjing. Kalau aku bisa punya itu, aku beli. Dia bilang gitu. Saya langsung nyeletuk. Saya ingat sekali waktu itu. Saya nyeletuk. Om ini lucu, itu kan memang anjingnya Om. Gitu. Ternyata dia bilang maksudnya tidurnya. Ternyata punya banyak segala. Saya kaget. Om ini punya masalah tidur ternyata. Gak bisa tidur. Ternyata buat apa punya sebanyak itu, tapi punya masalah untuk bisa tidur itu berkat. Tuhan memang tidak pernah tertidur, tapi Tuhan memberkati umatnya saat kita tidur. Yang saya katakan amin. Amin. Tapi saya tahu bahwa wow, ternyata belum tentu ya. Sebenarnya kata berkat secara harafiah artinya berkat itu bukan uang. Tidak ada kaitannya bahkan dengan uang sama sekali. Kata berkat itu sebenarnya adalah berbahagia dalam rancangan Tuhan. Itu berkat. Kalau kita mengkonotasikan berkat terhadap jumlah uang di dompet kita bisa lihat Paulus hidupnya nggak diberkati. Yusuf juga tidak diberkati Tuhan karena dia di penjara. Dia hanya diberkati Tuhan pada saat dia jadi raja. Oh salah. Dia sejak awal diberkati oleh Tuhan, disertai oleh penyertaan Tuhan itu. Dan pada saat kita ini bisa berbahagia di dalam rancangan Tuhan, maka itulah berkat sesungguhnya. Menurut saya bukan bicara mengenai dia lebih diberkati. Kenapa? Karena BMW-nya baru. Menurut saya belum tentu. Tapi saya percaya bahwa kita itu adalah orang-orang. Saya nggak mau menjadi, kalau bicara soal doa dan meminta, saya nggak mau terjebak kepada prosperity gospel. Bicara mana ikut Tuhan berarti harus di dalam ikut Tuhan. Percaya itu gratis. Tapi ikut Yesus itu harus pikul salib. Pada menyangkal diri betul. Kalau bicara percaya gratis. Tapi kalau jadi murid Tuhan, kamu kalau mau ikut aku, pikul salib. Ada harganya harus dibayar. Betul ya? Ada harga yang harus dibayar. Saya pernah ke sini terakhir kemarin pergi ke satu mall, saya lihat, dari luar sepatunya, keren banget ini. Luar biasa. Begitu saya masuk, saya pegang sepatunya, saya nggak ready untuk mengira bahwa kalau kita ngangkat sepatu, ngangkat barang yang kita mau beli, yang kita lihat dulu apa? Jahitan. Harganya. Begitu lihat harganya 4 digit, saya langsung letakkan pelan-pelan, pura-pura lihat yang lain, dari ke pintu dan keluar. Iya dong. Keren nggak? Pengen nggak sepatunya? Pengen. Saya pengen sepatunya, tapi nggak rela. Walaupun saya mungkin kalau kumpul-kumpul bisa beli sepatunya, tapi tetap nggak rela. Bicara ikut Yesus itu bicara mengenai kerelaan, Bapak Ibu.
Bicara mengikuti Yesus adalah bicara mengenai kerelaan kita untuk hidup di dalam berkat Tuhan sesungguhnya. Sebenarnya adalah sebuah kerelaan untuk kita dipanggil bukan cuma hanya untuk menerima berkat bahkan, tapi menjadi saluran berkat untuk membawa orang masuk ke dalam rancangan Tuhan. Itulah berkat sesungguhnya. So, pada saat saya katakan ini bahwa ada Tuhan menyatakan berulang, minta, silakan minta supaya penuh sukacitamu, kata Tuhan. Tapi banyak orang Kristen itu nggak berdoa. Sangat banyak orang Kristen tidak berdoa. Kenapa orang Kristen tidak berdoa? Saya temukan ada 3 alasan kenapa orang Kristen tidak berdoa. Yang pertama itu tidak peduli. Kita cenderung berdoa untuk hanya hal-hal yang kita pedulikan. Kalau tidak ada kaitannya dengan kita, seringkali kita tidak berdoa. Gak usah angkat-angkat. Siapa yang terakhir kali doakan Presiden Biden? Siapa yang terakhir kali mendoakan Indonesia? Mungkin ada. Tapi mungkin kita juga ada yang lupa mungkin. Kalau lupa ya berarti puji Tuhan ini mengingatkan. Kapan terakhir kali kita berdoa untuk supaya kita itu di mana kita ditempatkan? Siapa yang terakhir kali berdoa untuk New York? Karena kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kita, kata Tuhan. Kita dipanggil untuk berdoa. Tidakkah kita percaya bahwa doa itu membawa sebuah perubahan? Kalau doa tidak ada kuasanya, ya nggak usah berdoa. Tapi karena ada kuasanya, maka kita harus peduli untuk berdoa. Yang kedua, kenapa orang Kristen tidak berdoa? Saya katakan orang Kristen tidak berdoa. Yang kedua alasannya adalah karena tidak percaya. Loh, katanya orang Kristen itu disebut dengan orang percaya. Iya, orang percaya yang tidak percaya. Kalau Anda percaya, saya katakan gini, saya sering katakan gini kepada teman. Kalau Anda percaya dengan berdoa bagi keluarga Anda atau berdoa bagi kehidupan pernikahan Anda, itu akan membawa dampak yang baik kepada pernikahan Anda. Tidakkah Anda akan melakukannya lebih sering? Yeah. Kalau Anda sungguh-sungguh percaya bahwa dengan berdoa itu akan menjamin masa depan hidup anak-anak Anda, tidakkah Anda akan melakukan lebih sering kalau Anda percaya? Kalau Anda berdoa, kalau Anda sungguh-sungguh percaya bahwa dengan berdoa itu akan memberikan perbedaan dengan apa yang Anda kerjakan, apa yang Anda lakukan, tidakkah Anda akan melakukannya itu lebih sering? Banyak orang percaya yang tidak percaya, yang tidak berdoa. Kenapa? Karena mereka tidak merasa percaya, tidak merasa kaitannya. Buat apa aku berdoa? Apakah ada kaitannya? Apakah ada efeknya? Sering orang berdoa tidak percaya akan efeknya. Ada efeknya. Kalau nggak, buat apa kita berdoa? Kalau memang kita nggak percaya ada efeknya, lebih baik nggak berdoa, sama saja kan? Tapi ternyata kan ada efeknya. Itu kedua. Yang pertama tidak peduli, yang kedua tidak percaya. Yang ketiga, kenapa orang Kristen tidak berdoa adalah yang terakhir. Menurut saya, karena putus asa. Sudah pun berdoa, tapi tidak kunjung ada hasil. Mungkin Tuhan lupa sama aku, kebanyakan umatnya. Mungkin Tuhan sibuk kali ya. Surga itu banyak urusannya. Sehingga kalau kita cenderung biasanya orang yang begini berdoa hanya kalau yang penting-penting aja berdoa. Kalau makan besar berdoa. Tapi kalau makan gorengan nggak berdoa. Kalau misalnya gorengan ya, kalau dulu, oh iya pastor, kata Pak Pendeta, kalau berdoa itu yang harganya 10.000 ke atas katanya. Kalau di Indonesia, yang di bawah yang jajannya nggak usah berdoa. Benar. Hanya gunting-gunting, itu kalau misalnya apa, nggak usah berdoa, langsung makan aja, langsung sikat. Tapi saya percaya bahwa banyak orang merasa bahwa dirinya sudah berdoa, aku sudah berdoa, tapi tidak ada hasilnya dan putus asa. Jangan-jangan Tuhan lupa, jangan-jangan Tuhan lalai. 2 Petrus 3 ayat 9 menyatakan, aku tidak lalai. Aku tidak lalai. Firman Tuhan berkata seperti ini. 2 Petrus 3 ayat ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya orang berbalik dan bertobat. Saya percaya berdoa itu merubah pendoanya, bukan merubah Tuhannya. Banyak orang berdoa ingin merubah Tuhan.
Berdoa yang benar itu pasti merubah kita sang pendoanya. Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan itu memberikan jawaban, tapi seringkali kita ini justru nggak siap atas jawaban-jawaban dari doa itu. Aku mau turunkan berkat atasmu dan memberikan jawaban atas doamu. Tapi berkat yang aku berikan kepadamu, kalau aku berikan sekarang, aku tahu itu bukan jadi berkat, tapi jadi sekat. Justru yang akan menghambat. Betapa banyak orang yang langsung lupa sama Tuhan. Pada saat Petrus meminta, Tuhan, itu benarkah engkau yang sedang berjalan di atas air? Kalau itu benar, engkau panggil aku supaya aku bisa berjalan. Mari, kan. Yang minta itu bukan Yesus, minta itu Petrus. Petrus minta. Dan banyak orang Kristen juga lupa bahwa Petrus itu beneran jalan di atas air. Satu-satunya manusia yang bukan Yesus ada yang pernah jalan di atas air itu adalah Petrus. Dan Petrus benar-benar jalan di atas air. Tapi masalahnya bukan pada saat dia menerima, tapi masalahnya adalah pada saat dia menerima berkat itu. Pada saat dia berjalan, dia mulai ketakutan, dia mulai melihat sekeliling. Disitulah dia mulai tenggelam. Saya ngebayangin tenggelam. Pernah lihat orang tenggelam nggak ya? Atau pernah tenggelam? Sering. Masih di sini. Orang tenggelam itu saya percaya dia tenggelamnya. Pada saat saya baca itu, Tuhan itu slow motion kayaknya tenggelamnya. Karena Tuhan masih sempat tolong dan ini semuanya. Kenapa kamu nggak percaya? Masih bisa dimarahin. Karena pada saat tenggelam, harus tenggelam jelek gitu ya tenggelam. Tapi ini tenggelam ya, tolong. Di situ saya merasa bahwa menerima jawaban doa itu sebenarnya nggak masalah. Tapi untuk tetap setia setelah kita menerima jawaban doanya, itu yang Tuhan selalu uji. Tapi kita mau percaya bahwa Tuhan itu mau untuk kita bersukacita. Amin. Ingat, di dalam segala 36 tahun di dalam pernikahannya, saya ingin tanya, pernah konflik nggak? Sering. Aku nggak mau terlalu detail. Masak aja detail. Masak aja berantem. Puji Tuhan ya, puji sering. Ya, oke. Selama 36 tahun, setahun berapa kali kalau gitu lah? Oh. Pokoknya ibu-ibu ini harus mau ini aja dah. Pokok resep saya mengalah aja. Itu lebih baik daripada Mantap. Itulah kunci 36 tahun. Ya, itulah kuncinya. Dan mengucap syukur. Tapi di dalam segala pasti ada permohonan. Saya percaya bahwa dalam pernikahan, umur pernikahan saya banding sama Amang jauh sekali. Saya masih 14, masih halfway. Belum lagi halfway pun. Tapi intinya, saya percaya bahwa pernikahan itu tidak ada pernikahan yang tanpa tantangan. Saya percaya itu. Mau itu seseorang itu terlihat sangat kudus di atas mimbar dan di atas. Setiap pernikahan ada tantangannya. Tapi saya percaya begini, there's a good fight, there's a bad fight. A good fight pasti setelah fight akan membawa semakin dekat dan semakin erat. A bad fight, after the fight, always more separate. Ternyata fightnya bisa sama, responnya yang beda. Bagaimana kita merespon itu yang berbeda. Dan betapa saya percaya bahwa pada saat kita merespon, berkat juga sama. Dalam segala sesuatu, respon kita itu yang penting. Di dalam segala apa yang dijalani dalam pernikahan, saya percaya, saya berdoa. Kemarin saya udah minta nama-namanya dan saya minta berdoa. Biarkan segala apa yang baik dari aman dan iman, itu yang turun ke anak-anak menjadi warisan iman. Karena warisan harta, kalau anak tidak bijak, sebentar saja habis kok. Mau sekaya setinggi apapun itu, segunung berapa banyaknya pun, sehari bisa habis. Pergi aja ke Las Vegas sebentar mungkin dalam pekawan. Tapi kalau misalnya warisan yang paling penting dari seorang tua itu adalah warisan iman. Warisan kedekatannya satu dengan yang lain, warisan kedekatannya dengan Tuhan. Dan saya mengucap syukur. Amang ini kan seorang sintua. Kalau di Alkitab panah tua. Yang dituakan, tapi masih muda. Saya nggak berani bilang. Tapi dalam segala sesuatu, saya percaya pernikahan yang terbaik itu adalah pernikahan yang saling melayani dan melayani bersama. Menurut saya itu yang terbaik dalam pernikahan, dan membiarkan itu menjadi sebuah kekuatan, harapan, dan juga doa untuk anak-anak semuanya. Sehingga apa yang baik itu menjadi. Tapi kita boleh minta, boleh. Kita boleh minta untuk pernikahan anak-anak kita semuanya diberkati oleh Tuhan.
Kita boleh minta sampai cucu-cucu kita pun diberkati oleh Tuhan. Firman-Nya kan ada, anak cucu orang percaya tidak pernah meminta-minta. Ya, amin. Arti tidak pernah meminta, semuanya itu berjalan dengan Tuhan. There's provision dari Tuhan. Tapi biasanya sebelum provision, there's vision. Visionnya yang turun itu adalah bicara mengenai hidup kita di dalam kasih Tuhan. Bagaimana kita hidup ini tidak menjadi seperti laut mati, cuma hanya terima doang. Tapi kita juga adalah untuk menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menyalurkan berkat kepada orang-orang lain. Saya rindu ibu saudara sekalian yang dikasih Tuhan, bahwa di dalam hal kita meminta kepada Tuhan, baiklah kita itu meminta dengan iman. Banyak orang yang berdoa, tapi ragu akan doanya sendiri. Begitu amin, langsung ragu. Tuhan, aku percaya anakku akan baik, aku percaya pekerjaanku akan baik, aku percaya bahwa aku ada di Amerika ini semuanya berjalan dalam kasih dan anugerah Tuhan, dan semuanya akan terus diberkati, dan Tuhan tidak akan pernah lepas tangan. Dalam nama Yesus, amin. Begitu amin, gimana ini? Susah kali mas. Memang ekonomi sekarang ini udahlah, udah lagi nggak bisa. Terkadang di dalam kita posisi berdoa dan pada saat kita selesai amin, kita ini menjadi orang yang berbeda. Maka kita seringkali kita menjadi pribadi yang nggak siap untuk menerima berkat Tuhan. Karena yang Tuhan nilai bukan doa kita. Tuhan tuh nggak konten-konten nilai doa kita. Artinya, oh bagus sekali doanya nih, 10 kabulkan. Enggak. Tapi kita berdoa, dan Tuhan itu melihat, bahwa seperti Bapa melihat anaknya, apakah anakku ini siap terima berkat. Maka pada saat engkau berdoa, bahkan firman Tuhan ajarkan, seolah-olah kita sudah menerimanya. Artinya, seolah aku percaya, aku akan baik-baik saja. Ada orang yang berdoa, Tuhan, aku mau terbang nih. Di dalam nama Yesus, penerbangan adalah penerbangan yang aman, mendarat dengan baik. Kalau memang terbang dan mendarat dengan baik. Di dalam nama Yesus, amin. Begitu amin, bergetar kakinya. Dan takut terbang ini. Jangan-jangan jatuh. Belajarlah untuk percaya. Saya merasa begini, pada saat kita terbang, naik pesawat, itu saat terbaik belajar berserah sama Tuhan. Iya. Karena memang kendali tidak ada sama sekali sama kita. Cuman bakal apa aja. Sudah gitu. Just talk about it. Artinya itu adalah disitulah titik dimana belajar berserah sepenuhnya. Ya sudah, hidupku ya di tangan Tuhan. Mau kadang-kadang ada yang gitu. Saya pernah ketemu ada yang pas pesawatnya belok gitu, dia berusaha tahan gitu pesawat. Aduh, kok belok kali gitu. Saya rasa buat apa gitu, nggak ada gunanya menurut saya. Tapi ada yang begitu. Sudahlah, kalau miring ya miringkan aja badannya. Ikut saja ikut. Turun ya turun. Ya saya dulu dalam melayani, saya dulu di Riau. Saya dulu dalam pelayanan, dia sering ke kota-kota. Itu sering naik pesawat. Sering naik pesawat yang baling-baling. Sering naik pesawat itu judulnya Wings. Ya, itu sering kalau misalnya cuacanya jelek, saya itu kalau misalnya pulangnya malam setelah itu nyampe itu jam kira-kira jam 10 malam mendaratnya, itu kadang-kadang pesawat itu saya kalau naik pesawat jet itu biasanya turbulensinya begini-begini. Kalau naik pesawat baling-baling itu kadang-kadang itu kayak kita lagi miring-miring gitu loh. Ini kayak lagi oh ini kemana nih sebenarnya? Dari mana-mana. Tapi ya sudah. Nah, tapi pada saat kita berserah ya berserah. Kalau Tuhan panggil ya bersyukur. Tapi kalau memang di situ kalau memang ada apa-apa, ya takut gak mati? Ya saya jujur, saya nggak mau bohong. Takut lah mati dengan cara begitu. Tapi saya nggak pernah takut kemana saya pergi, saya mati. Setelah saya mati. Ya. Tapi saya ya nggak enak ya, namanya jatuh. Oh berani ya? Oh enggak. Kalau udah naik jet coaster juga saya merinding juga. Ya pasti. Tapi saya di situ belajar untuk ya aku serahkan hidupku. Untuk kita bisa menerima dan kita beriman atas berkat yang kita nyatakan. Pernah dengar cerita Yunus? Saya itu besar dengan cerita Yunus ini dan ternyata salah. Bukan masalah dimakan ikannya. Paling manja. Tapi tahukah ada Yunus? Kenapa Yunus pergi ke Tarsis dan tidak mau pergi ke Niniwe? Dulu ini saya salah. Tapi saya percaya nggak ada yang salah, cuma saya doang. Yang dulu saya pikir bahwa dia lari ke Tarsis itu karena takut. Ternyata bukan karena takut, tapi dia nggak suka sama Niniwe. Kenapa dia nggak suka? Artinya gini, kenapa dia nggak mau pergi sana? Aku nggak mau kalau mereka pergi ke sana. Kalau aku beritakan kasih dan Injil, maka mereka pasti bertobat. Yunus itu seorang nabi, imannya itu sebenarnya kita patut tiru imannya. Betapa dia yakin banget.
Kalau aku beritakan Injil, percaya semua nih nanti. Aku pengennya sih mereka nggak masuk surga, mereka masuk neraka. Aku punya iman. Baiknya aku lari aja. Aku nggak mau. Kalau aku beritakan, dulu saya pikir lari gara-gara takut dipakai Tuhan, maka dia lari ke Tarsis. Ternyata dia nggak suka. Niniwe itu terkenal jahat sama orang. Pada saat itu mereka selalu seperti ada sebuah suku yang suka berantem gitu, suka pokoknya kalau ketemu. Kalau dulu di Medan selalu kan ejek-ejekan sama orang Aceh. Dulu zaman saya, sekarang sudah damai. Tapi dulu suka ledek-ledekan antara orang Medan dengan orang Aceh, orang Medan, orang Aceh. Selalu ledek-ledekan. Dari Aceh ternyata ada juga tentang ledekan tentang orang Medan. Tapi semuanya itu seperti itulah. Mungkin lebih parah lagi pada waktu itu. Tapi ternyata Tuhan itu sangat mengasihi Yunus, dan Yunus ini punya iman. Iman Yunus ini betapa percayanya. Kita seringkali kurang percaya. Kita kalau menyatakan sesuatu atau bergerak kalau aku ceritakan Injil sama orang ini, kita ini seringkali agak bisa nggak ya orang ini percaya? Kita kalau memberitakan Injil harus percaya dulu. Kita harus percaya bahwa semuanya itu datang dari Tuhan. Orang itu bisa mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, itu juga karena Roh Kudus kok. Bukan karena pinter-pinternya kita. Betul. Kadang-kadang ada orang, kenapa orang bisa menceritakan tentang Yesus itu bukan dengan teologi yang mendalam. Tapi ternyata aku dulu seorang perokok. Aku berdoa minta tolong sama Yesus dan ternyata Yesus tolong aku. Kamu mau nggak percaya Yesus? Oh, Yesus bisa lakukan itu? Bisa. Aku juga mau. Tiba-tiba orang percaya kok bisa. Bukan karena apa-apa kok, bukan karena hebatnya kesaksiannya, tapi karena Roh Kudus bekerja di dalamnya. Saya pernah berdialog dengan orang panjang, akhirnya saya mau berhenti, nggak mau lagi lakukan begitu. Berjam-jam ngobrol sama satu orang dan ternyata memberitakan Injil sudah 3 jam tetap nggak mau percaya Yesus. Saya bilang ini saya kurang ilmu di mana ya? Tapi ya sudah, saya berdoa aja. Bukan karena saya, bukan karena siapa-siapa, tapi karena Roh Kudus. Lebih baik kita itu menaburinya dengan doa dulu, dan kemudian setelah kita doakan, baru kita beritakan kenapa kita diubahkan. Bukan karena pengetahuanmu orang berubah, tapi karena kesaksianmu itu yang iblis takut. Pengetahuan kita, iblis nggak takut. Tapi kesaksian kita, itu yang iblis takut. Saya bertumbuh, dan saya mengucap syukur. Saya memang baru datang, nggak nyampe setahun di sini baru ditugaskannya. Tapi kalau ke Amerika memang sudah beberapa kali karena saya punya kakak kandung di Baltimore yang dulu kuliah di Connecticut tapi sekarang sudah tinggal di Baltimore sejak tahun 90-an dan ya saya bersama dengan mereka. Mungkin ada yang kenal namanya Vera Manurung dan Desi Manurung, itu kakak kandung saya. Tapi saya berapa kali ya pergi di sini dan anak saya pun yang kedua itu lahirnya di Philadelphia. Saya mau cerita sedikit tentang hal ini. Betapa saya mengucap syukur karena saya pada saat kehamilan saya masih di Riau. Dan pada saat kehamilan diketahui bahwa anak saya ini ada hydrocephalus saat di kandungan. Hydrocephalus itu yang kalau lahir kepalanya besar gitu loh, kalau bisa pernah lihat mungkin ya. Dan kemudian kalau misalnya dikatakan kamu coba bawa, karena di Riau di Pekanbaru waktu itu tidak ada USG yang cukup bagus untuk bisa melihat. Kamu pastikan deh, ya udah saya pergi ke Singapura. Saya pergi ke Singapura untuk pastikan ya benar memang ada hydrocephalus, tapi hydrocephalusnya itu cuma hanya akibat dari sebuah masalah yang lain, yaitu yang disebut dengan spina bifida. Nah, spina bifida itu adalah gagal yang menutup bagian area tulang belakang sehingga salahnya. Artinya kalau anak ini dilahirkan, nanti itu ada hydrocephalus itu yang juga harus ditolong dan kemudian dia akan lumpuh dari pinggang ke bawah. Bukan cuma hanya motorik, tapi ada permasalahan juga bagian dari ginjal, usus dan juga kantong kemihnya. Jadi makanya sampai sekarang anak saya itu, saya sulit sekali untuk bawa jalan-jalan begini. Kenapa? Karena memang setiap 3 jam sekali anak saya harus dikateter. Jadi memang nggak gampang, kalau kita harus ketemu tempatnya yang nyaman apa gitu untuk tempat-tempat gitu. Apalagi saya sambil melayani biasanya saya nggak bawa karena kasihan kalau istri saya ngerjain sendirian kan gitu. Jadi memang harus baiknya berdua biar cepat, biar apa gitu, karena memang harus higienis dan segala macamnya. Tapi pada saat itu saya tuh bawa anak saya ke Amerika. Pada saat tahu di Singapura bahwa ini adalah ada spina bifida. Di Singapura dinyatakan orang dokter Singapura bilang biasanya kalau kami sini saya sarankan gugurkan saja. Tapi saya nggak mau, saya nggak percaya. Saya percaya bahwa anak saya ini adalah ciptaan Tuhan. Sebelum diletakkan dalam kandungan dari istri saya, Tuhan sudah kenal anak saya. Saya percaya dan kemudian kita berdoa minta jalan dari Tuhan.
Kemudian pada waktu itu kita mengejar yang namanya fetal surgery. Fetal surgery ini adalah operasi dari dalam kandungan. Pada waktu 2016 akhir, itu cuma ada 2 negara yang saya temukan bisa melakukan ini, di Swedia dan juga di Amerika. Di Amerika cuma hanya di 2 rumah sakit ya. Satu lagi saya lupa apakah itu di Massachusetts atau tapi yang satunya itu adalah di Children's Hospital of Philadelphia, yaitu di Philadelphia sendiri, di CHOP Children's Hospital. Dan kemudian pada waktu itu saya telepon ke Children's Hospital dan mereka dengan singkat cerita bahwa mereka meminta Anda harus depositkan uang untuk Anda bisa dirawat di sini, dan depositnya itu adalah 323.000 waktu itu. Diminus. Saya pikir bahwa waktu itu saya jual segala milik saya juga. Pokoknya baju-baju saya jualin semuanya, bisa saya bisa. Saya kira-kira itu sepertiganya pun nggak akan bisa mencukupi. Tapi pada saat itu seperti ada lompatan iman. Tuhan, ini anakmu, aku mau tolong. Namanya orang tua, namanya bapak, rasanya kalau aku kasih darahku kalau bisa. Pokoknya ini mau tolong, aku nggak ngerti. Saya pikiran saya yang terdekat itu adalah Philadelphia karena kakak saya. Saya lihat, saya juga nggak terlalu ngerti dulu peta Amerika. Kakak saya di Baltimore, ini Philadelphia paling dekat nih. Oh, kalau Massachusetts lebih jauh, udah Philadelphia. Udah. Terus saya bilang sama istri saya, kita berangkat ke Amerika. Kebetulan kita memang punya visa. Waktu itu kita baru pergi jalan-jalan. Artinya kita memang punya visa berdua, dan kemudian tapi istri saya waktu itu masih takut sekali, ragu luar biasa. Saya pegang tangan istri saya. Saya bilang, kamu mungkin masih takut, tapi aku punya iman. Ya sudah, pegang tanganku, percaya saja. Saya bilang, kita berangkat. Saya permisi dengan gereja karena saya harus pergi. Saya meninggalkan sebentar ladang pelayanan saya, dan kemudian saya menitipkannya dengan seorang hamba Tuhan lain, dan kemudian saya pergi ke Amerika. Waktu itu belum bisa masuk ke rumah sakit karena memang yang nggak bisa, mereka nggak bisa terima. Saya juga seorang foreigner, saya bukan orang warga negara, juga bukan. Tapi kemudian waktu itu orang tua saya mengupayakan pinjam dari bank, pokoknya artinya apa, ya sudahlah, pokoknya diagunkan gimana dalam proses berapa bulan, puji Tuhan cepat, uangnya itu ada, dikirimlah, dibayarkanlah sebagai depositnya. Kami masuk, pada saat masuk dicek istri saya untuk fetal surgery itu tidak bisa, karena fetal surgery itu operasi yang resiko tinggi, sehingga istri saya dites macam-macam, pokoknya ada bagian ini nggak bisa dilanjutkan. Jadi bagaimana caranya? Artinya ini yang bisa dioperasi, tapi dioperasi setelah lahir. Tapi ternyata itu berkat dari Tuhan. Pada saat itu menunggu, dan kemudian 24 Januari 2017 anak saya lahir. Anak saya lahir 24 jam setelah itu pertama dioperasi bagian belakang ini, karena belakang itu terbuka. Kelihatan tulangnya. Ditutup kan? Begitu. Dan 3 hari kemudian hidrosefalusnya dipasanglah selang dari kepalanya, masuk dibuat sampai ke tulang tengkoraknya, dipasang selang, dikeluarkan dari kulit kepala di sini, dia di dalamnya, jadi bisa kalau diraba masih bisa, dibuanglah cairan-cairan berlebih itu, karena hidrosefalus itu bicara soal cairan berlebih di dalam otak. Kalau nggak dilakukan gitu, maka dia akan menekan otaknya dan dia anak bisa mati. Tapi anak itu diberikan saluran dan kemudian dibuang ke sini, sampai sekarang masih ada dan masih bisa dirasakan. Setelah itu anak saya masuk ke namanya NICU, NICU itu masuk, saya itu nggak punya uangnya juga. 1 hari itu dicop, mudah sekali menghitungnya. 1 hari 1.000. Jadi langsung 2 hari ya 2.000, 3 hari 3.000, 15 hari. Dan anak saya di situ ada 45 hari. Saya ingat sekali pada hari ke-17 saya ingat sekali ditelepon sama orang financing. Karena saya belum punya bayaran yang pertama kan itu untuk operasi. Yang NICU-nya belum ada. Ditanya, kamu mau bayar pakai apa? Oh saya belum tahu. Kamu ada kartu kredit? Ada nih, BCA. BCA. Saya nggak tahu seberapa canggih BCA gitu. Tapi terus habis itu ya sudah. Tiba-tiba seorang social worker datang sama saya dan terus nanya-nanya, kamu ini kerja di mana? Oh saya kerja di gereja. Kamu kalau keuangan sendiri atau kamu terima gaji tetap? Oh saya terima berkat tetap, saya bilang, karena kita nggak keluar keuangan gereja. Terus kemudian bisa nggak minta sheet-nya untuk semuanya untuk dilaporkan? Oh bisa ditransfer ke Inggris bisa. Ya udah. Saya pikir mungkin bisa menolong sedikit. Tiba-tiba pas hari ke-32 saya ingat sekali, tiba-tiba dinyatakan, oke, social worker itu datang lagi. Semua biaya-biaya untuk NICU ini semuanya 100% di cover. Loh kenapa kok bisa? Karena anakmu lahir di Amerika dan dianggap menjadi warga negara. Saya nggak ada. Terus kemudian ada second news katanya, ada berita kedua. Ya itu apa? Semua biaya yang kamu sudah masukkan sebesar 373.000 itu fully refunded to you. Saya langsung pegang tangan istri saya karena kita punya rumah di Pekanbaru.
Saya pikir bahwa nanti walaupun nggak nutup, tapi kita pikir itu kan uang orang tua. Kita balikin lah ya, kita pikir kita jual rumah, nanti kita nggak apa-apa, kita ngontari kontrakan aja. Kita pun udah sepakat, ya oke, nggak masalah. Tapi saya langsung lari ke istri, saya langsung pegang di tangan istri saya bilang, kita nggak jadi jual rumah. Rumahnya kan semuanya begitu lirik banget juga. Saya nggak datang ke Amerika untuk cari itu. Saya datang ke Amerika itu justru cari fetal surgery. Tapi puji Tuhan, karena apa? Karena ternyata kalau fetal surgery itu yang dioperasi hitungannya adalah ibunya bukan anaknya. Dan anaknya belum lahir, is not American born, belum born kan di dalam. Itu operasi dalam kandungan, canggih sekali memang. Di dalam kandungan dioperasi supaya dia punya waktu untuk jeda, dia memperbaiki syarat-syaratnya dan dia lahir dengan lebih baik. Artinya gitulah tujuan fetal surgery ini. Idenya cemerlang sekali, tapi memang kami nggak dapat. Tapi puji Tuhan, ternyata pada saat kita itu berdoa dan melangkah di dalam iman, aku percaya Tuhan akan tolong. Terkadang kita nggak punya gambaran lengkapnya, nggak apa-apa. Tapi Tuhan pasti bisa tolong. Tuhan itu mau untuk Anda bisa bersuka cita. Yang percaya katakan amin. Amin. Dan kita mengucap syukur. Mari kita berdoa bersama-sama. Terpuji nama Tuhan. Bapa di surga, apa yang hamba sampaikan sangat amat sederhana. Hanya sebuah panggilan untuk datang kepada Tuhan dan berdoa. Kami mau menanggalkan segala apa yang mungkin berusaha untuk menggagalkan kami untuk menjadi seorang yang terus berdoa. Kami percaya bahwa Tuhan memanggil kami untuk terus berdoa. Berdoa itu adalah bagian di mana kami bisa mengalami Tuhan di hari-hari kami, waktu yang tanpa batas, tidak ada bendungan. Sekalipun kata-kata kami terbatas, tapi hati kami bisa tetap berdoa. Oleh karena itu tidak ada batasan. Kami menyatakan bahwa kami menanggalkan segala keputusasaan. Kami menanggalkan ketidakpercayaan. Kami menanggalkan ketidakpedulian. Tapi inilah yang kami angkat di dalam hati kami. Kami menerima iman bahwa kami tahu Tuhan memanggil kami untuk berdoa agar penuhlah sukacita kami. Kami berdoa, hamba berdoa pada saat ini, biarlah Tuhan memberkati dengan firman Tuhan. Setiap orang yang mendengarkan, biarlah semuanya semakin bergairah untuk berdoa kepada Tuhan. Itulah yang hamba rindukan dan hamba percaya bahwa itulah yang kau rindukan juga Tuhan. Untuk setiap kami bisa semakin dekat dengan Tuhan. Pada saat ini kami mengucap syukur dan biarlah berkat Tuhan turun melalui firman-Mu. Roh Kudus melengkapi dan meneguhkan. Kami juga berdoa secara khusus pada saat ini. Di dalam pesan ini, biarlah ini juga menjadi sebuah kuasa, berkat tersendiri, anugerah kepada Amang Abun dan juga Rinting dengan Inang. Kami berdoa pada saat ini, biarlah Tuhan menurunkan berkat di dalam pernikahan mereka. Pernikahan 36 tahun adalah bukan waktu yang singkat, tapi biarlah segala perjalanan yang ada justru membuat sebuah perjalanan yang semakin indah di dalam waktu-waktu mereka untuk menggapai masa depan yang bersama sampai melihat anak cucu mereka semuanya ada di dalam tangan Tuhan sepenuhnya. Tidak ada sukacita yang lebih besar daripada seorang tua yang tahu bahwa anak-anaknya ada di dalam Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah itu yang menjadi berkat. Anak cucu orang percaya tidak pernah meminta-minta, dan biarlah berkat Tuhan sampai turun-temurun daripada keluarga ini menjadi kekuatan yang terus menjadi berkat turun-temurun. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu sudah usai, tapi Roh Kudus tetap terus bekerja. Kami berserah penuh di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan Amin. puji Tuhan.